9 Sutra Matahari 322. Edisi yang ke-3618 dan 3619. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Semuanya, mari terus bekerja keras untuk melihat apakah kita bisa menembus ruang di sini dan memasuki dunia kecil ini. Dewa sejati yang sempurna tiba-tiba mengangkat suaranya dan berbicara dengan keras. Kemudian, di bawah pimpinan dewa sejati yang sempurna ini, semua dewa sejati lainnya bertarung dengan sekuat tenaga, mengorbankan semua senjata sakti mereka, mengerahkan berbagai keterampilan dan teknik rahasia, serta melancarkan serangan-serangan bagaikan hujan, yang terus-menerus menyerang ruang di mana kuil pedang itu berada. Para dewa sejati yang mengambil tindakan termasuk mereka yang berasal dari kubu penjaga dan mereka yang berasal dari istana Mahiat Yin. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Kekuatan serangan yang dilancarkan oleh begitu banyak master dewa sejati bersama-sama begitu mengerikan sehingga ruang dan waktu seluruh kelompok dunia Guking mulai bergetar hebat, seolah-olah tidak dapat dipertahankan. Namun, kuil pedang segera mengeluarkan energi pedang yang lebih menyilaukan. Setiap energi pedang terus membesar dan berubah menjadi energi pedang yang sangat tebal dan menyilaukan. Setiap energi pedang mengandung energi pedang dan hukum pedang yang sangat menakutkan, dan terus-menerus bertabrakan dengan serangan para dewa sejati itu, menghasilkan suara tabrakan yang memekakkan telinga. Apa asal-usul pendekar pedang kuno yang datang ke kelompok dunia Guking? Hanya dengan meninggalkan kuil pedang, ia memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget. Saya menduga bahwa ahli pedang ini kemungkinan besar berasal dari dunia pedang legendaris. Hanya ahli di dunia pedang yang dapat memiliki metode mengerikan seperti itu. Seorang dewa sejati perantara yang lebih tua tiba-tiba berbicara. Dunia pedang legendaris. Setelah mendengar perkataan dewa sejati perantara ini, semua orang merasa ngeri. Dalam legenda Laut Kekosongan Kekacauan, pada zaman dahulu kala terdapat sebuah tempat bernama Alam Pedang. Tempat itu adalah dunia yang didominasi oleh pedang dan merupakan rumah bagi banyak ahli pedang. Konon, sebagian besar warisan ilmu pedang di Laut Kekosongan Kekacauan berasal dari alam pedang, dan setiap ahli ilmu pedang yang berasal dari alam pedang memiliki kekuatan yang mampu menguasai seluruh Laut Kekosongan Kekacauan. Jika pendekar pedang ini benar-benar berasal dari dunia pedang, maka jika kita memasuki dunia kecil ini, bukankah kita akan dapat mewarisi dunia pedang kuno? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira. Mendengar ini, semua orang mulai menyerang ruang di depan dengan lebih gencar. Pada saat ini, Ye Tianfei sedang duduk di udara di kuil pedang, dengan energi pedang yang padat dan mempesona menyelimuti sekujur badannya. Setiap energi pedang tampaknya memiliki kehidupan, secara otomatis berenang di sekitar Ye Tianfei. Terlebih lagi, badan Ye Tianfei terus-menerus memancarkan energi pedang yang tajam, membuat Ye Tianfei tampak seperti landak yang ditutupi bilah pedang. Dari kejauhan, Ye Tianfei tampak seperti sedang duduk di lautan energi pedang yang luas. Tiba-tiba, Ye Tianfei membuka matanya dengan tiba-tiba dan mengulurkan telapak tangannya. Semua energi pedang di ruang sekitarnya berkumpul menuju telapak tangan Ye Tianfei seperti burung yang kembali ke sarangnya. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, seluruh energi pedang yang sebelumnya melingkari badan Ye Tianfei mengembun dan terkompresi menjadi energi pedang yang luar biasa cemerlang. Energi pedang ini tampak seperti pedang panjang dengan bentuk aneh, memancarkan aura penghancur yang dapat menghancurkan segalanya. Kemudian Ye Tianfei membuka mulutnya dan menghisap, menelan energi pedang ke dalam perutnya. Energi pedang ini mewakili keterampilan pedang Ye Tianfei selama periode waktu ini. Ya, anak muda, ilmu pedangmu telah meningkat pesat selama periode ini. Semua warisan ilmu pedang yang masih diingat oleh jiwaku yang tersisa telah diwariskan kepadamu. Mulai sekarang, itu akan tergantung pada pemahaman dan latihanmu sendiri. Tingkat yang dapat kau capai sepenuhnya bergantung pada bakat dan kerja kerasmu sendiri. Namun, kupikir dengan bakat dan kerja kerasmu, kau pasti akan mencapai hal-hal hebat dalam ilmu pedang. Pria parubaya itu perlahan muncul di depan Ye Tianfei dan berbicara. Terima kasih atas bimbinganmu, Paman Guru. Ye Tianfei melihat pria parubaya itu segera berdiri dan membungkuk hormat. Selama kurun waktu ini, di bawah bimbingan pria parubaya ini, tingkat ilmu pedang Ye Tianfei meningkat pesat. Dia tidak hanya mempraktikkan metode 10.000 pedang mengembalikan satu ke tingkat yang sangat tinggi,
tetapi dia juga mempraktikkan beberapa warisan inti dunia pedang lainnya. Tentu saja dia sangat berterima kasih kepada pria paruh baya itu. Pedang ini bernama Zihong. Dulu aku pernah menggunakannya. Aku mendapatkan reputasi tertentu di dunia pedang berkat pedang ini. Sekarang aku memberikannya kepadamu. Aku harap kamu dapat memperlakukannya dengan baik di masa depan. Pria paruh baya itu melambaikan tangannya, dan sebuah pedang panjang melesat keluar dari kekosongan di sampingnya dan melayang di depannya. Pedang itu bentuknya sederhana, tetapi aura yang dipancarkannya tajam dan mendominasi, membuat orang merasa menyeramkan. Terima kasih, Paman Master, atas pedangnya. Ye Tianfei menatap pedang panjang di depannya yang memancarkan aura menakutkan dan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Paman Guru, senjata sihir tingkat berapakah pedang panjang ini? Setelah Ye Tianfei mengambil pedang panjang itu dan merasakannya di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena Ye Tianfei bahkan tidak bisa merasakan tingkat sihir apa yang dimiliki pedang ini. Pelangi ungu cukup istimewa. Ketika aku masih di alam dewa virtual, itu adalah senjata ajaib tingkat dewa virtual. Setelah aku menjadi dewa sejati, itu juga ditingkatkan dan berubah menjadi senjata ajaib tingkat dewa sejati. Kemudian, ketika kekuatanku mencapai dewa surgawi, itu berubah menjadi senjata ajaib tingkat dewa surgawi lagi. Karena selama kultivasiku, aku memadukan energi pedang dan hukum pedang yang aku kultivasikan ke dalam pelangi ungu dan mencapai alam di mana manusia dan pedang adalah satu. Jadi saat kekuatanku semakin kuat, kekuatan pelangi ungu juga akan menjadi lebih kuat. Untuk mengejar alam di mana manusia dan pedang adalah satu, banyak kultivator pedang akan menggunakan metode rahasia untuk memadukan energi pedang dan hukum pedang mereka ke dalam pedang panjang mereka, dan terus mencari bahan pembuatan pedang yang lebih dan lebih canggih untuk terus meningkatkan pedang panjang mereka. Selama kultivasiku, aku juga menemukan sejumlah besar bahan pembuatan pedang tingkat tinggi, sehingga level pelangi ungu akan terus meningkat. Sekarang pelangi ungu ada di tanganmu, kekuatan pelangi ungu akan ditentukan oleh tingkat energi pedangmu. Pria paruh baya itu menjawab. Jadi begitulah adanya. Ye Tianfei memegang pedang di tangannya dan tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya setelah mendengarkan kata-kata pria paruh baya itu. Anak muda, jika memungkinkan di masa depan, silakan pergi ke alam pedang dan bantu aku melihat situasi terkini di sana. Aku curiga sesuatu mungkin telah terjadi di sana. Pria paruh baya itu mengangguk dan berbicara. Pergi ke dunia pedang. Ye Tianfei tercengang setelah mendengar kata-kata pria paruh baya itu. Ya, aku tidak pernah kembali setelah meninggalkan alam pedang. Kemudian, aku tiba-tiba diserang dan dikepung, dan kakak laki-lakiku juga diserang dan dikepung. Aku menduga ini bukan kebetulan, tetapi seseorang mungkin menargetkan kedua kakak laki-lakiku, atau bahkan seseorang menargetkan alam pedang. Karena saat itu, para master misterius yang menyerang dan mengepungku pernah berkata bahwa mereka tidak tahan dengan kenyataan bahwa para kultivator pedang di alam pedang kita begitu agung dan perkasa. Kata pria paruh baya itu, anak muda, sekarang aku akan memberitahumu lokasi ruang dan waktu yang spesifik dari alam pedang. Di masa depan, kau dapat menemukan kesempatan untuk memasuki alam pedang dan melihat seperti apa situasi saat ini. Ketika aku meninggalkan alam itu, aku menyembunyikan gua pelatihanku di alam pedang. Gua pelatihanku berisi banyak warisan dan harta karun yang berhubungan dengan jalan pedang. Jika kau pergi ke alam pedang, kau dapat menemukan gua pelatihanku, dan warisan serta harta karun di dalamnya akan diberikan kepadamu. Namun, aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu situasi alam pedang saat ini, dan apakah ada yang mengincar kedua saudaraku saat itu. Pria paruh baya itu berkata pada Ye Tianfei. Baiklah, Paman Master, saya berjanji kepada Anda bahwa jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan pergi ke alam pedang dan membantu Anda menyelidiki hal-hal ini. Ye Tianfei memikirkannya lalu mengangguk setuju. Bagus sekali. Sayang sekali jiwaku yang tersisa hanya bisa tinggal di kuil pedang ini dan dilestarikan dengan memanfaatkan lingkungan khusus di sini. Kalau tidak, aku pasti sudah kembali untuk menyelidikinya sendiri sejak lama. Pria paruh baya itu mendesah. Paman Tuan, saya punya beberapa pil ajaib yang bermanfaat bagi jiwa dan raga. Pil-pil itu pasti akan membantu kondisi Anda saat ini. Ye Tianfei mengeluarkan lusinan botol giok dan meletakkannya di depan pria paruh baya itu. Botol giok itu diisi dengan pil ajaib yang bermanfaat bagi jiwa dan badan.
Pil ajaib ini disempurnakan oleh beberapa klon Ye Tianfei di Menara Hantu selama periode ini. Mereka secara khusus disempurnakan untuk kondisi jiwa sisa dari pria paruh baya di depannya. Pil ajaib ini sungguh memiliki manfaat yang besar bagi badan jiwa, dan sangat cocok untuk saya. Pria paruh baya itu melambaikan tangannya untuk membuka tutup semua botol giok, merasakan pil di dalamnya, dan kemudian menunjukkan ekspresi gembira. Paman Guru, setelah Anda memurnikan pil ini, kekuatan Anda seharusnya bisa meningkat pesat. Kata Ye Tianfei, ya, dengan pil ajaib ini, jiwaku yang tersisa pasti bisa menjadi lebih kuat. Pria parubaya itu mengangguk penuh semangat. Paman Tuan, harta karun ini dapat digunakan untuk memelihara dan memelihara energi jiwa. Saya yakin harta karun ini akan berguna bagi Anda. Ye Tianfei mengeluarkan beberapa harta yang dapat menyehatkan jiwa dan meletakkannya di depan pria paruh baya itu. Di antara khazanah-khazanah tersebut terdapat berbagai senjata magis yang dapat digunakan untuk menyimpan jiwa yang tersisa, atau khazanah-khazanah alam yang dapat memelihara jiwa yang tersisa, seperti kayu penyubur jiwa. Ada juga sejumlah besar kristal jiwa tingkat dewa yang mengandung energi jiwa murni. Hal-hal ini amat berharga bagi jiwa yang tersisa. Ya, harta karun ini sangat berguna bagi jiwaku yang tersisa. Aku tidak perlu khawatir apakah jiwaku yang tersisa akan menghabiskan energi yang berlebihan untuk beberapa waktu ke depan. Pria parubaya itu memandangi ramuan dan berbagai harta karun yang diberikan Ye Tianfei kepadanya, dan tertawa penuh semangat. Anak muda, aku tidak menyangka kau memiliki begitu banyak ramuan dan harta karun kekuatan jiwa. Tidak heran tingkat energi kekuatan jiwamu begitu tinggi. Semua milikmu ini seperti bantuan yang tepat waktu bagiku. Terima kasih banyak. Pria parubaya itu berterima kasih kepada Ye Tianfei. Paman Master, sama-sama. Semua ini tidak ada apa-apanya. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Bagi seorang alkemis di tingkat dewa sejati, harta karun di depannya ini memang bukan benda yang terlalu berharga. Selama Ye Tianfei bersedia, akan sangat mudah bagi seorang alkemis tingkat dewa sejati untuk menghasilkan uang. Paman Master, saya sedang bersiap untuk pergi keluar. Saya akan kembali mengunjungi Anda ketika saya punya waktu. Ye Tianfei mengucapkan selamat tinggal kepada pria paruh baya itu. Baiklah, aku telah mewariskan kepadamu semua ilmu pedang yang telah dikuasai oleh jiwaku yang tersisa. Mulai sekarang, terserah kepadamu untuk terus bekerja keras memahami dan mempraktikkannya. Tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Pria parubaya itu mengangguk. Orang-orang di luar sana benar-benar menyebalkan. Awalnya, aku tidak berencana untuk mengambil tindakan karena aku khawatir jiwaku yang tersisa akan terlalu banyak dikonsumsi. Namun sekarang dengan harta karun yang kau berikan kepadaku, aku tidak perlu khawatir. Biarkan orang-orang ini merasakan kekuatanku. Pria parubaya itu tiba-tiba melihat keluar kuil pedang. Selama waktu ini, para dewa sejati di luar telah menyerang ruang di mana kuil pedang berada. Tentu saja, Ye Tianfei dan pria parubaya itu melihatnya dengan jelas. Paman Guru, biarlah aku yang bertindak. Ye Tianfei berkata tergesa-gesa. Pria parubaya di depannya hanyalah sisa jiwa. Kalau dia keluar berperang, mungkin akan dimakan habis. Jika jiwa yang tersisa terlalu banyak dikonsumsi, akan sulit dipulihkan, bahkan mustahil dipulihkan. Tidak perlu, ini wilayahku. Saat itu, aku menjelajahi laut kekosongan kekacauan dengan pedang. Meskipun aku tidak bisa dikatakan telah mendominasi dunia, hanya sedikit orang yang berani memprovokasiku seperti ini, apalagi dewa sejati yang tidak penting ini di hadapanku. Mereka akan segera mengerti bahwa memprovokasi seorang kultivator pedang adalah hal yang sangat bodoh. Pria parubaya itu berkata sambil mensibir. Aura dominasi terpancar darinya. Bas bas bas. Saat pria parubaya itu berbicara, seluruh energi pedang di dalam dan luar kuil pedang mulai bergetar secara berirama, seolah-olah merasakan keinginan pria parubaya itu. Paman Guru, Ye Tianfei masih ingin membujuk. Sebab jika ada jiwa yang tersisa yang mulai berkelahi, sudah pasti akan menyebabkan hilangnya energi jiwa. Tidak apa-apa, tunggu saja dan lihat apa yang pamanku tawarkan. Untuk menghadapi para dewa sejati ini, aku hanya perlu menggunakan sebagian dari tekad pedang yang kutinggalkan. Itu hampir tidak akan menghabiskan energi jiwaku yang tersisa. Apalagi sekarang setelah aku memiliki harta karun yang kau berikan padaku, aku tidak perlu khawatir. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum.
Kemudian dia mengeluarkan semua harta karun yang baru saja diberikan Ye Tianfei kepadanya yang dapat memelihara dan menyehatkan badan jiwa, lalu menyatukan semuanya ke dalam jiwanya yang tersisa. Dia lalu mengambil sebagian kristal kekuatan jiwa dan menggabungkannya langsung ke dalam jiwa yang tersisa. Selanjutnya, kristal-kristal ini akan perlahan-lahan dimurnikan dan diserap oleh jiwanya yang tersisa. Saat berikutnya, jiwanya yang tersisa tiba-tiba meledak dengan kekuatan jiwa yang cemerlang dan bahkan membentuk lingkaran cahaya jiwa, membuatnya tampak jauh lebih kokoh. Ya, efek dari harta karun ini sangat bagus. Pria parubaya itu merasa sangat segar dan berkata sambil tersenyum. Kemudian dia keluar dari kuil pedang dengan satu langkah dan keluar. Dia berdiri di depan pintu kuil pedang, matanya bagaikan kilat dingin, menatap para dewa sejati yang masih mencoba melancarkan serangan. Kamu berani membuat masalah di wilayahku. Kamu pasti sudah bosan hidup, kata pria parubaya itu dengan dingin. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sejumlah besar energi pedang di sekelilingnya segera berkumpul menuju telapak tangannya. Ribuan energi pedang terkondensasi menjadi energi pedang yang lebih menyilaukan, yang tiba-tiba menembus ruang dan menebas ke arah para dewa sejati di kejauhan. Tidak bagus. Saat berikutnya, sang dewa sejati perantara melihat energi pedang cemerlang yang terus-menerus menembus ruang dan menebas ke arah kepalanya. Energi pedang seakan mengunci jiwanya, memberinya perasaan bahaya ekstrim yang membuatnya tidak mampu mengumpulkan keinginan untuk melawan. Karena ketakutan, dia berbalik dan melarikan diri. Dengan sekali klik, di tengah tatapan terkejut semua orang, sebuah energi pedang yang menyilaukan melintas dan langsung memotong badan dewa sejati perantara ini menjadi beberapa bagian, menyebabkannya meledak. Bahkan jiwanya pun hancur, badan dan jiwanya pun musnah. Apa yang sedang terjadi? Adegan ini membuat semua orang berhenti menyerang dan ketakutan. Dewa sejati tingkat menengah terbunuh seketika. Pemandangan seperti itu sungguh mengerikan. Bahkan para dewa sejati tingkat tinggi dan dewa sejati yang sempurna pun diam-diam terkejut. Dengan suara mendengung, pada saat ini, energi pedang lain menembus ruang dan muncul di depan dewa sejati tingkat rendah. Membantu, dewa sejati tingkat rendah itu tiba-tiba merasa dingin di sekujur badan dan hati serta keberaniannya hancur. Dia ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi menemukan bahwa dia telah ditekan oleh energi pedang yang dilepaskan oleh energi pedang dan tidak bisa bergerak sama sekali. Detik berikutnya, dengan bunyi embusan, badan dewa sejati tingkat rendah ini dipotong menjadi bola kabut darah oleh energi pedang, lalu terpencar oleh angin, termasuk jiwanya yang berubah menjadi abu. Dewa sejati tingkat rendah dan menengah terbunuh seketika. Kekuatan pamanmu benar-benar mengerikan. Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk mengirim pesan kepada Ye Tianfei untuk mengungkapkan keterkejutannya. Dia memang sangat kuat. Pamanku hanyalah sisa jiwa di sini, tetapi dia memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Lalu, seberapa kuat dia saat dia berada di puncak kekuatannya? Ye Tianfei sendiri juga sangat terkejut. Pada saat ini, satu demi satu, energi pedang yang menyilaukan terus-menerus menebas ke arah dewa-dewa sejati itu. Setiap energi pedang memotong badan dewa sejati menjadi berkeping-keping, dan bahkan dewa sejati tingkat tinggi pun dipotong-potong oleh energi pedang. Oh tidak, itu pasti pendekar pedang kuno yang sedang beraksi. Kalau tidak, kita di Void ke-6 tidak akan memiliki ahli pedang yang begitu menakutkan. Ayo kita kabur. Para dewa sejati yang tersisa semuanya ketakutan dan sebagian besar dari mereka berbalik dan melarikan diri. Karena bahkan dewa sejati tingkat tinggi tidak dapat menahan energi pedang itu, siapa yang berani tinggal di sini dan memamerkan kekuatan mereka? Setelah dewa sejati yang sempurna bergabung dengan beberapa dewa sejati tingkat tinggi lainnya dalam mencoba yang terbaik untuk menahan energi pedang yang mengerikan untuk sementara waktu, mereka akhirnya berbalik dan pergi, tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Karena dia merasakan kekuatan tenaga pedang itu terlalu mengerikan, dia menduga jika dia tetap tinggal di sini, dia akan mati atau lumpuh. Kutu Kupret, bukankah dikatakan bahwa pendekar pedang kuno di geng Guking telah meninggal? Bagaimana mungkin kuil pedang ini masih memiliki energi pedang yang sangat kuat? Saat dewa sejati yang sempurna itu pergi, dia berbalik dan menatap dengan marah ke arah lokasi kuil pedang. Karena kuil pedang selalu dikelilingi oleh energi pedang yang padat dan menyilaukan, dia tidak dapat melihat kuil pedang dengan jelas sama sekali. Ini diatur oleh pria parubaya itu ketika dia berada di puncak kekuatannya.
Ia memiliki segala macam metode pertahanan dan serangan yang kuat, yang jelas bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh dewa sejati. Pada saat ini, semua orang dari Istana Yinsi dan kamp penjaga di kelompok dunia Guking telah dievakuasi, dan tempat itu kosong, tidak ada seorang pun yang tersisa. Dalam gelombang serangan energi pedang sebelumnya, lebih dari selusin dewa sejati terbunuh, dan daging serta jiwa masing-masing dewa sejati terpotong dan meledak, dan wujud serta jiwa mereka hancur, tidak menyisakan apapun. Sungguh disayangkan, sungguh disayangkan. Jiwa lebih dari selusin dewa sejati sangat berkhasiat bagiku, dan sekarang mereka telah terbuang sia-sia. Huang Sang merasa kasihan ketika melihat lebih dari selusin dewa sejati yang badan dan jiwanya dimusnahkan. Jangan khawatir, orang-orang itu belum mati. Masih banyak kesempatan di masa depan. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Setelah berlatih di kuil pedang selama beberapa waktu, Ye Tianfei merasa keterampilan pedangnya telah meningkat setidaknya 100 kali lipat, dan akan lebih mudah untuk berhadapan dengan dewa sejati sekarang. Kemudian, Ye Tianfei mengucapkan selamat tinggal kepada pria parubaya itu, mengeluarkan Ruyi Giok dan mengaktifkannya, lalu menyembunyikan napasnya dengan erat, berubah menjadi sosok yang sulit dipahami, dan diam-diam meninggalkan kelompok dunia Guking. Semua energi pedang di ruang tempat kuil pedang berada tiba-tiba menghilang, dan ruang-ruang compang camping di sekitarnya mulai memperbaiki diri dengan cepat dan otomatis. Segera setelah itu, ruang itu sepenuhnya dikembalikan ke keadaan aslinya, dan tampak tidak berbeda dari ruang lainnya. Pada saat ini, Ye Tianfei telah meninggalkan kelompok dunia Guking dan datang ke kehampaan di luar. Masih banyak orang dari kamp penjaga dan Istana Yinsi yang tinggal di dekatnya untuk memantau grup dunia Guking. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Kamp penjaga dan Istana Yinsi telah menderita kerugian yang sangat besar di sini, mereka pasti tidak akan menyerah. Ye Tianfei berkata sambil mensibir. Baik Istana Yinsi maupun kamp penjaga sangat jahat. Sekarang kedua kekuatan itu telah berkolusi satu sama lain dan bergabung, mereka menjadi semakin tidak bermoral. Ye Tianfei berkata dengan dingin sambil menatap orang-orang yang berkeliaran di sekitar grup dunia Guking. Karena saya sudah bertemu orang dari kedua kekuatan ini, tidak perlu bersikap sopan. Mata Ye Tianfei dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Baru saja, Ye Tianfei telah merasakan semua orang di sekitar grup dunia Guking dan menemukan bahwa hanya ada 6 dewa sejati yang tersisa di sini. 3 di antaranya memancarkan energi mahiyat yang kuat, dan jelas bahwa mereka berasal dari Istana Yinsi. 3 lainnya berasal dari kubu Guardian. Di antara ke-6 dewa sejati ini, 2 merupakan dewa sejati perantara, dan sisanya merupakan dewa sejati utama. Kekuatan seperti itu bukanlah tekanan bagi Ye Tianfei. Tuan Huang, ada 2 dewa sejati tingkat menengah. Mari kita bekerja sama untuk membunuh salah satu dari mereka secara tiba-tiba. Sisanya akan mudah, kata Ye Tianfei pada Huang Sang. Tidak masalah, kita masing-masing akan mengambil setengah dari jiwa ke-6 orang ini. Huang Sang menjawab sambil tersenyum. Karena tingkat kekuatannya terus meningkat, dia sekarang sangat membutuhkan badan jiwa tingkat dewa sejati untuk kultivasinya, karena sulit baginya untuk menemukan sumber daya kultivasi yang sesuai dengan tingkat kekuatannya saat ini, dan badan jiwa tingkat dewa sejati adalah sumber daya kultivasi hantu yang relatif berharga. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Ye Tianfei mengangguk, menggunakan Ruyi Giok di tangannya untuk menyembunyikan napasnya dengan erat, dan diam-diam bergerak di belakang salah satu dewa sejati perantara. Ini adalah dewa sejati perantara di Istana Yinsi. Alasan mengapa Ye Tianfei memilih untuk menghadapinya terlebih dahulu adalah karena keterampilan dan teknik rahasia yang dipraktikkan di Istana Yinsi agak aneh, dan orang ini mungkin membawa sejumlah besar mahiyat di badannya, jadi dia mungkin cukup sulit untuk dihadapi. Singkirkan yang paling sulit ini terlebih dahulu, dan yang lainnya akan jauh lebih mudah diatasi. Tak lama kemudian, Ye Tianfei tiba di belakang dewa sejati perantara Istana Yinsi. Tuan Huang, mari kita lakukan, kata Ye Tianfei pada Huang Sang. Saat berikutnya, Huang Sang melepaskan sejumlah besar kabut hantu yang menutupi langit dan menyelimuti dewa sejati perantara. Hu Miao juga mulai menciptakan ilusi, seolah-olah gelembung-gelembung transparan tak terlihat sedang mengambang menuju dewa sejati perantara. Ye Tianfei juga menggunakan kekuatan jiwa dan seni bela diri kekuatan mentalnya untuk mengoordinasikan serangan. Siapa? Dewa sejati perantara terkejut dan marah, lalu meraung keras.
Duar, cahaya pedang yang menyilaukan muncul, merobek angkasa, seterang pilar, dan tiba-tiba menebas di depannya. Energi pedang yang sangat menakutkan langsung menyegel area ruang ini, menekan segalanya dan menghancurkan segalanya. Bersambung.